Halo semuanya, kembali lagi di durasi 50%. Hari ini kita mau bahas masalah yang cukup serius nih teman-teman. Masalah yang relate banget di kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah kemiskinan struktural. Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana kita keluar dari kemiskinan struktural? Mari kita bahas. Saat kita mempertimbangkan fenomena kemiskinan, seringkali kita terjebak dalam pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa ada orang yang terus miskin sementara orang lain semakin kaya? Ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana ketidaksetaraan sistematik di dalam masyarakat menciptakan hambatan bagi orang-orang miskin untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Ada beberapa faktor yang memperkuat fenomena ini. Yang pertama, keterbatasan akses. Orang-orang miskin seringkali terbatas dalam akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, dan peluang pekerjaan yang layak. Kurangnya akses ini menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang cukup untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya, di banyak tempat, anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak mampu menghadiri sekolah yang baik atau memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Ini membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar dengan baik di masa depan. Yang kedua, perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu atau keluarga terjebak dalam kondisi kemiskinan dan sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut. Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan, kurangnya akses terhadap modal awal, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan dapat membuat orang miskin terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Sebagai contoh, seorang yang lahir dalam keluarga miskin mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap modal awal untuk memulai bisnis atau investasi yang dapat membantu mereka meningkatkan kekayaan mereka. Yang ketiga, ketidaksetaraan struktural. Ketidaksetaraan struktural merujuk pada pola ketidaksetaraan yang tertanam dalam struktur masyarakat, seperti distribusi kekayaan yang tidak merata, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan kekuasaan politik yang tidak seimbang. Ini menciptakan keunggulan bagi mereka yang sudah kaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan mereka, sementara orang miskin terus-menerus tertinggal. Misalnya, ketika kebijakan ekonomi dan pajak memberikan insentif atau keuntungan bagi orang kaya, sementara mengabaikan kebutuhan dan kepentingan orang miskin, ini memperkuat ketidaksetaraan struktural yang sudah ada. Apakah kita bisa mengubahnya? Meskipun kemiskinan struktural tampak sebagai hambatan yang besar, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan struktural. Yang pertama, pendidikan yang merata. Investasi dalam pendidikan yang merata dapat membantu memutus siklus kemiskinan dengan memberikan keseimbangan yang sama kepada semua orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini termasuk akses lebih baik ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, pelatihan keterampilan, dan pendidikan vokasional. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan keadilan sosial dan kesempatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Ini melibatkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak, pengembangan infrastruktur yang memadai, dan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan inklusif. Yang ketiga, kebijakan publik progresif. Kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan orang miskin dan rentan adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini bisa mencangkup kebijakan retribusi, pendapatan, perlindungan sosial yang lebih baik, dan dukungan bagi program-program yang memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kurang beruntung. Kesalahan yang sering dilakukan orang miskin, meskipun ada faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada kemiskinan struktural, penting untuk diingat bahwa orang miskin juga memiliki tanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan orang miskin adalah: 1. Tidak berinvestasi dalam pendidikan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan membuat orang miskin tidak berinvestasi dalam pendidikan mereka sendiri atau anak-anak mereka. Hal ini dapat memperkuat ketidaksetaraan pendidikan dan memperburuk kesenjangan sosial. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan keuangan. Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan
dapat membuat orang miskin terjebak dalam utang yang berkelanjutan atau tidak memiliki tabungan untuk menghadapi situasi darurat. Kurangnya akses terhadap layanan keuangan yang inklusif juga dapat memperburuk kondisi mereka. Yang ketiga, kurangnya inisiatif. Beberapa orang miskin mungkin tidak memiliki motivasi atau inisiatif untuk mencari peluang yang lebih baik karena mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang membatasi keyakinan diri dan aspirasi mereka. Kurangnya dukungan sosial dan kesempatan yang memadai juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencoba hal baru. Meskipun ada faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada kemiskinan struktural, penting untuk diingat bahwa orang miskin juga memiliki kekuatan dan potensi untuk mengubah nasib mereka sendiri. Dengan kombinasi kebijakan publik yang progresif dan upaya individu untuk mengubah nasib mereka sendiri, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Terima kasih telah menonton dan berdiskusi dengan durasi 50%. Jika dirasa diskusi kali ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke keluarga, sahabat, teman, agar mereka juga tahu informasi tentang ini. Dan jangan ragu untuk menambahkan pendapat kalian di kolom komentar, serta berikan like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.